Paulus, ya, siapa Tuhan itu, ya, tertulis dalam Roma 14 nomor 9. Apa yang tertulis di situ? Kita buka ya. Nih. Roma 14 nomor 9. Apa kata Paulus di situ? Kita buka, Dinda, ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Roma 14 nomor 9, Paulus mengatakan, ya, Paulus melantik sosok Kristus. Sosok Kristus itu sendiri yang menjadi Tuhan. Sementara Yesus mengatakan Tuhan yang benar satu-satunya. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya, berarti tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah Bapa. Sementara Paulus kan gitu, di dalam Roma 14 mengatakan Kristuslah yang menjadi Tuhan. Diangkat oleh Yesus, Kristus itu sendiri yang menjadi Tuhan. Jelaskan beda ya, Dinda, ya. Kontradiksi nih antara pernyataannya Yesus dengan pernyataannya Paulus. Lalu kita kembali kepada iman Kristen. Di dalam iman Kristen, ya, Yesus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, yang disebut dengan konsep ketuhanan Tritunggal. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ingat ya, Yesus mengatakan, ya, satu-satunya Allah yang benar itu adalah Tuhannya Allah Bapa. Paulus mengatakan Roma 14 nomor 9, Yesus itu sendirilah dilantiknya menjadi Tuhan, dituhankan oleh Paulus setelah dia mengalami proses mati lalu bangkit. Kristen mengatakan Tuhan itu 3 di dalam 1. Maka muncul pertanyaan, Dinda, sebenarnya di dalam iman Kristen itu sendiri, terkhusus dalam Bible itu, ya, Tuhan yang benar itu menurut siapa? Menurut Yesus, menurut Paulus, atau menurutnya Kristen? Siapa sih Tuhan yang benar itu, Dinda Zosa? Nanti silakan Dinda menarasikan, kan? Dinda menjawab, lalu Dinda silakan menarasikan dan mencernakan kepada kita. Tuhan yang benar itu siapa? Versi siapa? Versi Yesus yang mengatakan Allah Bapa, versi Paulus yang mengatakan Yesus itu sendiri, atau versi Kristen yang mengatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3? Karena gini, kalau bisa dianalogikan, Yesusnya salto ke depan, Paulusnya salto ke belakang, Kristennya guling-guling di tanah. Gitu loh. Jangankan kami ya, selaku umat di luar dari Kristen itu sendiri, terkadang teman-teman Kristen pun terpaksa untuk memahaminya. Terpaksa untuk percaya. Amin. 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 Silakan, Dinda, ya, dijawab, Dinda, ya. Versi siapa yang benar, Tuhan yang benar? Versi Yesus, Paulus, atau Kristen? Cair dong, diperkiat lawanku. Oke, sekarang giliran saya. Perhatikan ya. Saya akan jawab beberapa pertanyaan, lalu nanti saya bertanya balik. Oke, yang pertama, kamu mempersoalkan Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, betul. Bukan Allah SWT atau Allah pemilik negeri Mekah sesuai dengan Al-Quran yang mengatakan, aku telah diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Jadi, tidak dikenal Allah SWT itu ya. Karena Allah yang benar hanyalah adalah Allah Bapa, maka seharusnya kalian ganti syahadat kalian bukan asyhadu alla ilaha illallah. Kalian ganti asyhadu alla ilahal ab. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Bapa, bukan Allah SWT. Faruk, kamu bubuk. Membuktikan apa kamu? Yohanes 17 ayat 3, kamu baca di ayat kelimanya. Satu perikop, ya. Kamu baca Al-Quran kan nggak mungkin. Seperti dalam surah Al-Ma'un tertulis, ya kan? Celakalah orang yang sholat. Nanti saya tanya sama Ustadz kamu, Ustadz, kenapa celaka orang yang sholat? Pasti Ustadz kamu suruh baca Joseph ayat berikutnya, ya. Sama. Ayat kelima dibaca Yohanes 17 ayat 5. Saya tampilkan di layar, kamu perhatikan, ya. Jadi kamu jangan potong-potong ayat kami. Di ayat kelima, Yesus bilang apa? Di ayat kelima di Yohanes 17, sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan, kalau memang Yesus bukan Tuhan, kenapa Yesus memiliki kemuliaan sebelum dunia ada?
Kamu kan mengerti, Islam itu punya yang namanya 20 sifat wajib bagi Allah karena kamu Ahlussunnah wal Jamaah, betul nggak? Salah satunya sifat wujud. Wujud bagi Allah artinya ada. Ada bagi Allah artinya sebelum segala sesuatu ada. Sekarang kalau Yesus memiliki kemuliaan sebelum segala sesuatu ada, berarti Yesus itu sehakikat dan setara dengan Bapa. Itu sebab nanti kamu baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-10, Yesus bilang apa? Tidak percayakah engkau, kamu perhatikan di sini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kamu mempertanyakan, mau versi siapa? Mau versi Paulus, versi Kristen? Kau kebanyakan versi Islam, makanya kau samakan. Di Kristen banyak versi, padahal kita satu. Kenapa? Karena Yesus bilang, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Inilah Tritunggal dalam kesatuan hakikat. Yesus dan Bapa satu dalam kesatuan hakikat. Bukan pribadi lo ya. Nanti jangan bilang, oh berarti Yesus itu Bapa. Jangan kau kayak gitu, Faruk. Kepala kau sudah botak, sudah kebanyakan berpikir. Kau seharusnya sudah paham ya. Sekarang begini, saya kembalikan lagi. Ketika dipermasalahkan mengenai Paulus yang katanya mengatakan Yesus dijadikan Tuhan setelah Yesus bangkit, kau salah. Semenjak kita baca dalam Injil Matius, pokok dari keselamatan, Yesus itu adalah Tuhan sebelum segala sesuatu ada. Maka ketika dia dilahirkan, baru diberi kabar oleh malaikat Gabriel pun kepada Bunda Maria yang melahirkan Ngelek deh ya? Apa aku ngelek ya? Tuhan Yesus. Ya, apa? Berarti bukan baru setelah Yesus bangkit baru dijadikan Tuhan, tidak. Bahkan ketika di dalam Injil Lukas, di Lukas 2 ayat 10 dikatakan apa? Kata malaikat itu kepada jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Tuh. Kalau kamu mempersoalkan Roma 4 yang kami katakan katanya Yesus bangkit dijadikan Tuhan itu untuk menegaskan bangsa Roma pada saat itu yang tidak percaya dengan kebangkitan, maka Rasul Paulus menekankan bahwa Yesus bangkit untuk membuktikan dialah Tuhan, bukan baru jadi Tuhan setelah dia bangkit. Kosakata dalam Alkitab itu begitu dalam sampai Islam itu nggak mengerti. Sekarang 1 menit terakhir saya kembalikan kepada Islam. Kamu pikir di Islam memang satu konsep tauhidnya? Tidak. Perhatikan, saya punya kitab ya. Kitabnya ini adalah judulnya seperti ini. Ini saya yakin si Faruk nggak bisa baca ini. Ya. Nih kitabnya. Ya kitabnya ini. Di sini dikatakan bahwa ya Allah di dalam Islam itu digambarkan dengan dan divisualisasikan dengan cara berbeda-beda. Bagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu mempunyai badan, mempunyai tubuh atau menjisimkan Allah. Sementara Faruk dengan keyakinannya dari Abul Hasan Al-Asy'ari meyakini bahwa Allah itu bukanlah jisim. Maka di sini katakan barang siapa meyakinkan bahwa Allah sebagai jisim, maka ia tidak mengenal Allah. Sekarang saya tanya, saya balik bertanya boleh nanti dijawab sama Faruk. Allah ada di mana? Apakah Allah butuh tempat? Saya tanya. Ketika Allah ada di mana sudah terjawab, berarti Allah butuh tempat. Apakah Allah sama dengan makhluk? Silahkan dijawab. Ya, buat teman-teman Islam, saudara-saudara Muslim, sabar teman-teman ya. Karena memang begitu. Ketika pertanyaan kita tidak dijawab, teman-teman sabar. Karena memang begitu. Iman Kristen itu tidak bisa diselamatkan tanpa kedua hal. Ya, dusta dan juga kemunafikan. Ya. Joseph membawa-bawa ayat Al-Quran mengatakan Tuhan negeri Mekah. Lebih malu kau lagi Joseph. Cuman kau gak pernah baca. Dalam Lukas 6 nomor 5, Tuhan kau Tuhan hari Sabtu. Malah kau ke gereja hari Minggu. Hari Minggu itu kau gak punya Tuhan Joseph. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kau nggak punya Tuhan. Kau punya Tuhan itu cuma di hari Sabtu. Karena dalam Lukas 6 nomor 5, dia mengatakan dia adalah Tuhan hari Sabtu. Cuman hari ini kau punya Tuhan, cuman hari ini. Satu-satunya Tuhan yang ada cuma di satu hari dalam satu minggu, Tuhannya Kristen. Itulah Tuhannya si Joseph. Malah dia menyembah Tuhannya
adanya di hari Minggu. Tuhan kok nggak ada hari Minggu? Kasih satu ayat di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan hari Minggu. Kasih satu ayat dalam Bible Yesus yang mengatakan aku adalah Tuhan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Aku bertanya kepada kau Dinda di awal tadi, jangan melebar kemana-mana. Ya, yang kau hadapin ini abang kau yang sudah 27 tahun di Kristen, nggak bisa kau tipu. Aku bertanya nih, yang benar ini ketuhanan menurut siapa? Menurut Yesus yang berdasarkan Markus 12:29, menurutnya Paulus berdasarkan Lukas 14, Roma 14 nomor 9, gitu loh. Menurutnya Kristen yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Jelas loh di dalam Roma 14 Paulus itu berkata, ini Dinda aku baca lagi sama kau ya, Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Nanti ku jawab pertanyaanmu, ingatkan lagi abangnya Dinda ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ternyata sosok Kristus itu adalah Tuhan jadi-jadian yang dibuat oleh Paulus. Ini Dinda, jangan kau memberikan tafsir-tafsiran liar kemana-mana. Bukan aku yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan jadi-jadian. Paulus yang mengatakan Yesus itu Tuhan jadi-jadian. Supaya ia menjadi Tuhan. Ketuhanan Yesus itu adalah ketuhanan yang telah dijadikan oleh Paulus. Gitu loh. Sementara dalam imanmu tadi menyatakan tentang konsep Tritunggal, iman Kristen mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu. Terus kau katakan lagi bahwasanya di dalam diri Yesus itu adalah Bapa. Bapa ada dalam diriku, gitu loh. Kau nggak pernah baca Yohanes 17 Yohanes 20 nomor 17? Yesus berkata, janganlah dulu kau memegang tanganku, sebab aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Terus kau katakan tadi, iya, Yesus itu satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus itu adalah Bapa, bukan Allah SWT. Aku pun malu kalau dia menuhankan kepada Allah. Nggak boleh nyembah kepada Allah telanjang. Yang nggak ada. Macam mana dia menyembah kepada Allah telanjang? Bisa kau bayangkan Joseph ruku dia karena dia cuma pakai cawat, zakarnya kelihatan di belakang. Nggak aja kau. Kalau pas aku yang sholat di belakang dia, ketindih kepalaku buah zakarnya. Sumpah Joseph, wallahi, aku pun malu kalau Tuhan kau menyembah kepada Tuhanku, malu aku. Gak boleh menyembah kepada Allah dalam kondisi telanjang. Satu-satunya orang yang bangga punya Tuhan dan meninggal dalam kondisi telanjang, gak berbaju, gak bercelana, cuman kau Joseph. Bikin malu. Terus kau tanya kepadaku, jawab Faruk, ya Allah itu di mana? Dinda, Allah tak butuh tempat. Seiring karena dia tidak butuh tempat, tak perlu kau tanyakan dia di mana. Allah tak butuh tempat, Allah tak butuh apapun, dan Allah tidak butuh siapapun. Karena apa? Karena dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kau pikir Tuhan kau yang butuh kayu silang? Bisakah Yesus jadi Tuhan kalau tidak karena salib itu? Tuhan kau yang butuh salib, Tuhanku tak butuh apapun. Sekarang jawab nanti Joseph, siapa Tuhan yang benar menurut kalian? Menurut Yesus, Paulus atau Kristen? Jawab. Jangan nangis Dinda ya. Kau yang mulai tadi ya. Kau yang mulai Dindanya. Silakan.